Orang-orang yang menjalankan agamanya namanya apa? Orang-orang yang sudah memiliki kewajiban untuk menjalankan ajaran agama namanya orang apa? Mukallaf. Loh gitu. Berarti kalian orang yang dipaksa apa enggak sebenarnya? Ya dipaksa gitu. Tetapi kemudian dengan memahami agama ini dengan baik, kalian akan memiliki kesadaran baru bahwa itu bukan paksaan, tetapi itu sesungguhnya adalah kebutuhan kita untuk menciptakan kehidupan yang baik. Sholat, itu paksaan apa enggak? Ya anak kecil akan menganggap bahwa itu paksaan. Tetapi ketika kita sudah dewasa, kemudian ngerti apa fungsi sholat, apa fungsi puasa, apa fungsi haji dan lain sebagainya, kita akan merasa bahwa itu bukan lagi kewajiban, tetapi sholat justru adalah kebutuhan. Yang menganggap itu sebagai paksaan siapa? Ya orang yang tidak tahu. Orang yang tahu kalau tidak sholat justru merasa ada sesuatu yang kurang, begitu. Orang yang paham apa makna sholat justru akan berpikir yang sebaliknya. Itu bukan paksaan, itu bukan kewajiban, tetapi itu adalah kebutuhan. Teks dalam Al-Qur'annya ya tidak berubah. Innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman adalah ketetapan yang ditentukan waktunya. Kan ketetapan berarti kewajiban. Seperti puasa itu kewajiban. Nah, tapi kemudian kita jadi ngerti bahwa itu bukan semata-mata kewajiban, tetapi sebaliknya itu justru adalah kebutuhan. Jadi ngerti. Dua. Nah, gampang kan? Dimulai dari basic instinct dan basic value tadi. Paradigmanya dari situ. Terus yang ketiga, nah bagaimana kita menjalani kehidupan ini agar kalian ini, ya terutama kalian, bisa menjalani kehidupan yang baik, tidak terjadi perceraian. Nah, harus kita riset lagi. Yang menyebabkan perceraian itu apa? Riset. Yang menyebabkan perceraian paling banyak adalah faktor ekonomi. Kemudian apa? Perselingkuhan tadi itu. Ya, coba cek dulu. Nah, berarti yang harus kalian lakukan adalah satu, mempersiapkan ekonomi yang baik. Karena gampang itu, teorinya itu sederhana. Ya, kita mau pakai teori Islam maupun teori Marxis, dua-duanya akan mengarah kepada persiapan ekonomi yang baik. Nabi Muhammad itu sebelum menikah itu kaya atau miskin? Kaya, duitnya cukup, menikah dengan orang kaya juga gitu. Maka kehidupannya terjadi dengan sangat harmonis. Nabi Muhammad dengan Khadijah itu nggak ada yang pengen saling meninggalkan, nggak ada, sampai meninggal dunia gitu. Bahkan pada saat itu kulturnya kultur apa? Poligami. Nabi Muhammad nggak poligami. Kenapa? Oh, udah cukup satu, Khadijah. Dari aspek kecantikan ada, dari aspek harta kekayaan ada, dari status ada, ya. Lidiniha, linasabiha, limaliha, lijamaliha ada semua. Ya, nyari yang lain bingung malah itu kan. Masa menikah lagi dengan yang tidak lebih berkualitas kan? Diketawain sama istri tua. Itu Pak Mustika. Pak Mustika kalau menikah lagi terus menikah dengan orang yang tidak lebih berkualitas, ya diketawain, ternyata seleramu begitu. Salah aku punya suami kamu, kan jadi begitu. Berarti harus dipersiapkan apanya? Hartanya. Kemudian kalau pakai teori Marxis gampang. Teorinya adalah teori materialisme historis. Gampang. Kenapa materialisme historis itu? Orang akan melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Itu yang pertama kali. Siapapun itu teorinya. Mau kalian ini kaum proletar maupun kaum ya jangan berjuis, kalau itu berjuis, apalagi kaum berjuis ya. Kalian ini santri maupun Pak Kiai, yang dilakukan pertama kali adalah sesuatu yang bisa menghasilkan nasi kalau di Indonesia. Jadi pertama kali yang dipikirkan periuknya guling apa enggak, kan gitu aja. Maka yang harus kalian persiapkan adalah ya ini aspek ekonomi harus kalian persiapkan. Begitu. Kemarin sudah kita bahas tuh ya tentang kalau menikah itu akan mendapatkan rezeki, Allah akan kayakan dan lain sebagainya. Itu sudah selesai lah urusan itu ya.
Bukan berarti kalian menikah dengan langsung menikah gitu aja, tidak begitu ya. Ada banyak analisisnya. Kita ini adalah orang yang memahami Al-Qur'an ini secara rasional, bukan orang yang memahami Al-Qur'an ini secara apa adanya, secara tekstual, tidak gitu. Harus kita analisa secara mendalam. Nah, karena itu kita harus berhitung antara hidup di Eropa misalnya dengan hidup di Asia, hidup di Thailand, di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Tetapi ya mesti dihitung, ya, dihitung, diuangkan caranya, jangan sampai tidak diuangkan. Itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kalau kebutuhan hidup kalian tidak terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah cekcok. Itu. Kalau kebutuhan hidup kalian tidak terpenuhi, maka pasangan ini menjadi tidak ideal. Karena pasangan kalian kelihatan tidak ideal, maka kalian akan tergoda oleh orang lain. Itulah yang menyebabkan perselingkuhan. Kan gitu aja gampang kan? Kalau sudah begitu maka akan terjadi percekcokan. Kalau terjadi percekcokan maka terjadi perceraian. Gampang kan? Mengurutkannya. Maka harus dihitung betul. Nah, sudah ketemu tuh. Kalau kalian mau punya anak di Indonesia ini, wabil khusus di Semarang, itu sudah dihitung oleh WOKI. Kalau kalian mau punya anak yang benar, maka kalian harus persiapkan segala sesuatu yang kalau diuangkan itu kira-kira butuh 3 sampai 5 juta. Jadi kalau belum punya uang 3 sampai 5 juta tadi itu, jangan sekali-kali berani-berani bikin anak. Begitu. Kenapa? Itu nanti kalian akan menyebabkan takdir anak kalian jadi buruk. Karena mereka tidak punya pilihan. Harus lahir dari rahim kalian yang miskin, misalnya gitu. Jangan sampai begitu. Kalau tadi miskin, maka yang terjadi adalah kalau kurang gizi. Miskin kan kemudian jadi kurang gizi. Kalau kurang gizi, maka otaknya akan terganggu. Maka kalian akan menyebabkan takdir anak kalian menjadi takdir yang buruk. Lahir dari orang tua yang tidak memperhatikan gizi anaknya, sehingga dia jadi buruk dari aspek intelektual. Kemudian yang kedua, dari aspek status ekonomi dalam masyarakat adalah masuk dalam program keluarga harapan. Coba bayangkan itu. Itu takdir yang buruk. Jadi memahami hadis takdir yang baik dan yang buruk itu kalian fokus di situ. Sehingga kalian mempersiapkan hidup kalian jadi lebih baik. Bisa ditangkap? Itu loh. Takdir kalian harus percaya pada takdir kan? Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Seperti sering saya bilang, saya ini lahir di Melagen sana. Itu takdir yang baik atau yang buruk? Ya, saya bisa menganggap itu takdir yang buruk. Begitu. Kenapa nggak dilahirkan di Jakarta atau Semarang aja? Tapi saya juga kadang-kadang merasa, alhamdulillah saya dilahirkan dari ibu yang hafal Al-Quran, bapak yang hafal Al-Quran. Itu takdir yang baik. Saya memahami begitu. Tidak kemudian, oh ini baik, ini enggak begitu. Wong takdir itu yang sudah terjadi dan kita tidak terlibat di dalamnya. Itu adalah takdir. Hani itu takdir. Lahir di bawah pohon bambu sana itu, ya, di dekat kuburan itu adalah takdir, karena dia tidak bisa mengupayakan, wong dia belum jadi. Itu namanya takdir. Kalau kalian memahami takdir begitu, maka kalian akan menjadi orang-orang yang progresif. Kalian akan menjadi orang-orang yang tidak, wah ya saya ini memang dilahirkan dalam keadaan miskin, ya saya mati ya paling juga dalam keadaan miskin, ya gitu. Makanya kita harus berpikir bahwa kita ini tidak bisa untuk menentukan lahir dari orang tua yang miskin atau kaya. Kita lahir dalam keadaan kaya atau tidak itu bukan kewenangan kita, ya, bukan pilihan kita, tetapi kita bisa memilih nanti itu akan mati dalam keadaan kaya atau miskin. Nah, itu memahami takdir secara progresif namanya. Jadi gak nyalah-nyalain Allah aja. Nanti saya ini jelek begini ya karena Allah gitu. Ya gak begitu kan? Nah, jadi dengan begini ini kita juga bisa mempersiapkan tadi. Kita ini harus punya uang yang cukup. Jangan berpikir seperti orang-orang yang mentalnya miskin, baru dikasih tahu bahwa kalau mau punya anak harus mempersiapkan uang 3 sampai 5 juta, kemudian berkata, "Uang dari mana 5 juta?" Padahal sudah tahu semua, anaknya Raffi Ahmad aja berangkat ke PAUD
itu sangunya 100.000, berarti per bulan 3 juta, itu baru sangunya tok. Begitu. Masih belum yang lain-lain, mobil-mobilannya mungkin harganya lebih mahal lagi ya kan. Nah berapa itu? Itu artinya apa? Uang sedikit atau banyak itu relatif, tergantung orangnya. Kalau orang miskin, ya uang sedikit dianggap banyak. Kalau orang kaya, uang banyak dianggap sedikit. Tinggal gitu aja. Kalau Pak Mustika itu keluar duit, ya transfer uang ke saya itu ya, dia sambil merem aja gitu. Kenapa? Dan duitnya banyak gitu. Kalau duitnya sedikit, dihitung-hitung kayak kalian itu, ya dihitung-hitung. Nanti kalau beli mobil nanti cukup apa enggak ya? Cicilannya nanti berapa ya? Kan gitu. Ya, diajak apa? Korban nggak muncul-muncul itu uangnya. Ya, diajak beli mobil nggak ada juga urunannya. Itu karena apa? Karena masih kismin, keremente itu. Ya, sehingga menganggap uang yang sedikit sebagai yang banyak. Terjawab semua ya? Ilmiah itu. Pokoknya harus kita biasakan. Kita membahas Al-Quran ini harus ilmiah. Ya, kalau ada temuan-temuan baru yang seolah itu mendobrak Al-Quran dan hadis, anggap bahwa temuan-temuan ilmiah itu adalah sarana untuk membuat kita ini terbebas dari tahayul-tahayul sebelumnya. Ibaratnya Al-Quran ini adalah besi yang kokoh, tapi kemudian dalam perjalanan sejarah ada karat-karatnya itu, sehingga orang menganggap bahwa karat itu adalah bagian dari besi, padahal karat itu kan bukan besi. Caranya gimana? Harus dibakar, dibersihkan, sehingga yang besi adalah besi, yang karat kemudian hilang. Nah agama ini begini, tadi itu di dalam tadi ayat Ar-Rum ayat 21 itu kemudian dipahami macam-macam. Yang itu adalah karat-karatnya, ada takhayulnya. Tadi itu Nabi Adam tercipta dari apa, kemudian Ibu Hawa tercipta dari tulang rusuknya misalnya. Itu kan Israiliyah, ya. Maka kalau tadi dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Yuval Noah Harari, kita bisa membersihkan ajaran Islam ini dari tahayul-tahayul itu, cerita-cerita bohong di masa lalu yang membuat kita ini jadi tidak scientific, jadi tidak realistis dalam menghadapi dunia ini. Paham ya? Dengan tadi itu ada pemikiran-pemikiran yang bersifat scientific, kita akan menjalani kehidupan ini secara realistis, gitu. Dunia ini harus kita hadapi secara realistis. Karena apa? Dunia ini real, gitu. Bisa dihitung, ada hukum alamnya, ada sebab akibatnya yang itu bersifat tetap. Karena bersifat tetap, maka bisa kita hitung, bisa kita hisab, begitu. Dengan hitungan itulah kita bisa memperkirakan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Sehingga yang kita lakukan itu betul-betul berdasarkan kalkulasi yang matang, sehingga capaiannya nanti adalah capaian yang optimal. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.